Saat ini kan banyak sekali kajian dari beberapa analisis politik ya, yang itu bisa berpotensi menjerumuskan kepentingan PDIP dan Bu Megawati ke depan, yaitu dengan mereka selalu memojokkan Pak Jokowi, yaitu dengan mereka selalu memposisikan Pak Jokowi dan keluarganya dalam posisi yang salah dan selalu dibenturkan dengan PDIP. Bahkan sekarang banyak para pegiat demokrasi itu memposisikan Pak Jokowi dan keluarga ini kan seolah menjadi musuh bersama mereka. Dan objek yang paling strategis adalah mereka benturkan dengan PDIP. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan kajian secara objektif, kondisi internal PDIP saat ini kan tidak lepas dari kesalahan PDIP dan Ibu Mega secara internal. Karena banyak sikap-sikap blunder secara politis ya yang dilakukan oleh Bu Megawati dan PDIP sendiri. Contoh yang pertama, dari awal lahirnya PDIP ini kan mengatasnamakan partainya rakyat kecil atau partainya wong cilik, yaitu dengan ideologi Bung Karno, yaitu marhen yang mereka perjuangkan, dan itu yang menjadi jargon kampanye mereka. Tetapi prakteknya adalah kan kontraproduktif. Pada saat Bu Megawati berkuasa, yaitu menjadi presiden pada saat itu, kebijakan Bu Mega dengan menjual saham beberapa perusahaan milik negara dan juga memberikan SKL kepada kelompok konglomerat yang bermasalah dengan BLBI, ini kan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ini kan berpihak kepada sekelompok orang. Dan pada saat itu kan menjadi bahan pertentangan, menjadi bahan kajian atau analisis beberapa kelompok atau kalangan politisi, dan itu kan menyudutkan Bu Mega dan PDIP. Dan implementasinya kan jelas. Akhirnya kan PDIP setelah itu kan pemilu kan kalah, dan presidennya pun Bu Mega kalah, yaitu dengan SBY. Nah ini kan sebenarnya kan menunjukkan ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan rakyat kecil yang merasa memang tidak diperjuangkan hak dan kepentingan politiknya maupun kepentingan ekonominya pada saat pemerintahan Ibu Megawati. Terus tindakan atau sikap blunder yang kedua adalah mereka mengatasnamakan demokrasi tetapi prakteknya tidak demokratis. Kenapa kita katakan prakteknya tidak demokratis? Secara internal pada saat itu banyak kader-kader yang potensial ya. Pada saat untuk kontestasi pilihan gubernur, contoh di Jawa Tengah, itu kan Pak Mardiono, yaitu adalah penggerak awal berdirinya PDIP di Jawa Tengah, itu kan disingkirkan untuk mencalonkan Pak Mardianto. Itu baru salah satu contoh sikap otoriter yang dilakukan oleh Ibu Mega sebagai simbol sekaligus menjadi ketua umum PDIP. Nah ini kan tindakan yang tidak demokratis, yang ujungnya adalah atau endingnya kan banyak elit-elit politik PDIP yang punya kompetensi dan integritas itu kan yang keluar atau hengkang dari PDIP. Contoh seperti Laksamana Soekardi, Roy Bijanis, Alek Litai, Sopan Sopyan, Dimyati Hartono,
Eros Jarot, dan masih banyak yang lain. Itu kan adalah bukti dari ketidakpuasan mereka terkait dengan keputusan dan sikap internal yang diterapkan oleh Bu Mega. Terus yang ketiga, bagaimana sikap politik Ibu Megawati memutuskan Ganjar ya sebagai calon presiden kemarin. Ini kan mengesampingkan historis dan kajian objektif bahwa Ganjar pada saat itu kan menjadi gubernur di Jawa Tengah kan tidak lepas dari kontribusi besar yang dilakukan oleh Mbak Puan. Tetapi pada saat Ganjar menjadi gubernur, Ganjar ini kan sibuk memperjuangkan kepentingan elektoral pribadi dia, sehingga elektabilitasnya melampaui Mbak Puan dan dia menjadi calon presiden dari PDIP. Ini kan sebenarnya banyak memunculkan ketidakpuasan di dalam internal PDIP sendiri. Ya, dan ya faktanya ya Ganjar memperoleh suara ya di bawah suara partai kan. Dan ini adalah bukti ketidakjelian dan sikap blunder dari PDIP dan Ibu Mega. Karena tanpa analisis, tanpa kajian yang objektif, hanya mengedepankan ego dan gengsi politik. Karena PDIP sebagai pemenang harus mencalonkan presiden kan. Tetapi kan mengabaikan fakta potensi dukungan dari kekuatan politik lain. Ini kan sikap blunder yang ketiga. Sikap blunder yang keempat adalah pada saat Pak Jokowi secara politis ini sudah berhadapan-hadapan atau berseberangan dengan PDIP di kontestasi Pilpres tahun 2024 kemarin. Sikap politik PDI ini kan selalu menyerang, selalu memposisikan Pak Jokowi dalam pihak yang bersalah. Jadi kebersamaan mereka, kemesraan mereka selama 9 tahun berkuasanya Pak Jokowi sebagai presiden dengan berbagai kontribusi secara langsung maupun tidak langsung yang mereka dapatkan dari posisi kekuasaan kader terbaik mereka menjadi presiden. Ini kan mereka lupakan, mereka abaikan. Padahal di satu sisi mereka sendiri kan banyak permasalahan-permasalahan yang berpotensi menyandra, yang berpotensi membuat posisi politik mereka tidak strategis. Terus sikap blunder mereka yang kelima adalah pada saat posisi politik mereka tidak strategis, ini kan mereka terus melakukan kambing hitam, menciptakan politik propaganda seolah-olah kan akan mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tetapi mengabaikan kaidah-kaidah dan kajian-kajian potensi yang selama ini terjadi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dua kontestasi Pak Prabowo ini kalah. Dan di kontestasi Pilpres yang ketiga sebagai calon presiden, Pak Prabowo ini dimenangkan itu karena kontribusi politik itu sangat besar, yaitu dari Pak Jokowi. Baik itu kemampuan Pak Jokowi mengkonsolidasikan berbagai kekuatan politik sehingga ada di belakang barisan Pak Prabowo, dan simbol Mas Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah simbol dari Pak Jokowi sendiri. Dan sebelum kontestasi bagaimana Pak Prabowo ini kan dimasukkan menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, yaitu sebagai Menhankam, terus diberikan jenderal kehormatan ya, jenderal bintang 4 setelah selesai kontestasi Pilpres. Ini adalah contoh-contoh dari kontribusi besar yang
Pak Jokowi berikan kepada Pak Prabowo, dan ini nggak mungkin Pak Prabowo lupakan. Sementara di satu sisi kekuatan politik saat ini di bawah koordinasi koalisi Kim Plus ini kan sudah sangat kuat, bahkan PDIP sendiri kan seperti terkucilkan. Nah, posisi ini tidak disadari oleh PDIP, tidak disadari oleh Bu Mega, bahwa kontribusi yang Bu Mega berikan kepada Pak Prabowo itu tidak ada. Bahkan kan ingkar janji kan, perjanjian batu tulis pada saat Pak Prabowo 2004 menjadi cawapresnya Bu Mega. Di tahun 2009 kan itu kan ternyata kan tidak dipenuhi. Nah, dan terpenuhi sekarang itu kan karena balas budi atau balas jasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kan sikap politik Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini kan ya membayar hutang janjinya Bu Mega juga, yang pada saat itu ada kesepakatan politik yang semua kan kita tahu bahwa Bu Mega akan mendukung Pak Prabowo pada kontestasi berikutnya. Nah, jadi histori politik itu, sejarah politik itu mereka lupakan dan berusaha menciptakan alibi atau pembenaran yang mereka lakukan sendiri, yang mereka asumsikan sendiri. Nggak sadar itu menjadi bakteri, menjadi virus di dalam langkah lobby politik mereka, yang akhirnya nanti justru akan semakin menyulitkan atau menyudutkan posisi politik mereka secara eksternal. Ya, Pak Prabowo saya berkeyakinan lebih mengedepankan balas budi dan menghargai persahabatan dan jasa yang diberikan atau yang sudah dilakukan Pak Jokowi, yaitu dari konsensus politik secara pribadi maupun secara organisasi, ya, yaitu dengan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan politik. Itu adalah satu bentuk kontribusi besar dan jasa besar Pak Jokowi, nggak mungkin akan diabaikan hanya dengan propaganda dan politik adu domba dengan retorika yang dibangun oleh PDIP dan Ibu Megawati. Nah, ini tidak mereka sadari. Endingnya nanti adalah dengan berbagai sikap blunder PDIP seperti itu, ya masyarakat khususnya pendukung PDIP di tingkat grassroots dan masyarakat secara umum itu justru akan tidak simpatik dan jenuh dengan sikap politik semacam itu. Dan biasanya masyarakat kita juga kan karakternya kan seperti itu. Mereka ini kan tidak suka dan akan memunculkan simpati kepada orang-orang yang memang selalu diserang. Sikap diam Pak Jokowi dan keluarga saat ini ya tentunya kan akan menjadi bahan catatan tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan penilaian sebenarnya yang mencari pembenaran itu siapa sih? Yang benar itu siapa? Jadi kan masyarakat akan tahu yang benar atau yang mencari pembenaran. Nah, dan ini akan sangat berbahaya kalau misalnya kondisi internal di PDIP ini tidak segera dibenahi. Ya, saya berkeyakinan di Kongres bulan April besok, yaitu tahun 2025, Bu Megawati bisa tersingkir karena arus bawah pasti akan berbalik arah dan melihat potensi kader terbaik di PDIP itu sekarang ini adalah Pak Jokowi. Nah, jadi ketidakmampuan PDI untuk merekatkan berbagai friksi politik internal mereka ini kan membuat Bu Mega kan akhirnya kan menjadi penguasa tunggal dan sudah 28 tahun ini kan tidak tergantikan dari posisi ketua umum, yaitu kan dengan berbagai alasan dan kepentingan politis ya, atau
justifikasi politis bahwa PDIP memang masih membutuhkan keberadaan Bu Mega untuk merekatkan semua elemen yang ada di dalam internal PDIP. Tetapi tanpa disadari, tanpa adanya proses transformasi menjadi partai yang lebih terbuka dan modernis, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan kultural dan pengkultusan, ya ini akan menjadi bumerang untuk kepentingan politik PDI ke depan. Sehingga kondisi ini tentunya Pak Jokowi ingin menyelamatkan. Bagaimana PDIP yang sudah memberikan kontribusi besar kepada Pak Jokowi menjadi penguasa, ya nggak mungkin akan dia biarkan hancur, nggak akan mungkin akan dia biarkan menjadi partai buram ya, hanya karena kesalahan sikap politik Ibu Mega dan kelompok-kelompok elit politik yang memang hanya sekedar mencari muka di depan Ibu Megawati kan. Nah kan ini yang terjadi saat ini kan, banyak kelompok-kelompok yang hanya mencari aman atau mengamankan posisi mereka di hadapan Bu Megawati, yaitu dengan selalu mengatakan yes dan selalu mengedepankan dan meyakini bahwa Bu Mega ini adalah perekat tunggal, adalah satu-satunya tokoh yang bisa membesarkan dan menyatukan semua kekuatan yang ada di internal kan. Nah, tetapi kan ini kan menjerumuskan ya, ke depan partai ini akan hancur. Ke depan partai ini kalau Bu Mega sudah tidak menjadi ketua umum dengan berbagai friksi yang ada, ya PDIP ini akan bermasalah kan secara internal. Kondisi itu saya berkeyakinan sudah terbaca dan dibaca oleh Pak Jokowi. Nah, maka kalau Bu Mega dan internal PDI atau beberapa elit PDI terus melakukan sikap blunder, ya kita lihat endingnya di bulan April 2025 besok kan. Itu pasti kekuatan Ibu Mega akan tumbang dan ya Pak Jokowi akan menjadi tokoh sebagai lirgumanti, dan itu pantas karena memang Pak Jokowi adalah kader terbaik PDIP kan. Ya nyatanya kan mampu memenangkan 2 kontestasi pilpres yang itu kan tidak mampu diraih dan itu tidak mampu diwujudkan oleh Bu Megawati. 2 kali kontestasi dengan SBY kan kalah. Jadi ini yang sebenarnya harus disadari dan dipahami oleh kader internal PDI, baik di tingkat elit maupun di tingkat daerah atau di tingkat grassroots. Kalau ingin PDIP ini tetap besar, menjadi partai modern, ya menjadi kekuatan penyeimbang dan bahkan berpotensi ya menjadi penguasa kembali kan. Jadi harus dilakukan transformasi. Nah, dan satu-satunya tokoh sekarang yang pantas ya hanya Pak Jokowi untuk menjadi penggantinya Ibu Megawati, yang sudah saatnya ya untuk lengser ke Prabon.